Saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum, gitu. Masih di sekjen, Pak Sekjen lagi keluar. Tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan ya oleh Pak Presiden. Saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan Purnawirawan, bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi Pak Presiden itu mengikuti aturan judul lain. Bukan hanya satu, saya temukan 3 judul. Ya, karena kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Ya, dan itu akan langsung oleh teman Purnawirawan akan langsung digunakan sebagai tambahan pada surat yang diajukan ke DPR dan MPR. Pak Prabowo dulu pernah yang melalui Pak Wiranto sudah menyampaikan bahwa 8 poin yang disampaikan oleh para purnawirawan itu dihargai dan tentu pada gilirannya akan ditanggapi dengan baik sesuai dengan koridor yang ada. Sebab jangan sampai misalnya menanggapi tanpa ada fakta dan pertimbangan khusus, itu bukan menyelesaikan masalah tetapi malah menimbulkan masalah baru. Dan Pak Prabowo tidak mau seperti itu. Purnawirawan yang mengajukan usulan tersebut pasti sudah mempertimbangkan semua aspeknya. Mereka saya rasa punya bukti-bukti yang bisa saja rasional. Tapi kembali lagi terpulang kepada 2/3 anggota DPR. Ya kuncinya itu ada di Kimplos. Yang ketua Kimplos tergantung ketua umum Partai Gerindra. Yang ketua umum Partai Gerindra adalah presiden. Jadi kalau presiden menghendaki adanya pemakzulan, ya mudah gitu loh. Nah, tapi saya tidak yakin karena pasti presiden gak ada masalah dengan wakil presidennya. Lagi pula ini kan baru menjelang 1 tahun pemerintahan, ya kan? Jadi masih honeymoon ini, lagi semangat-semangatnya. Kimplos pun mayoritas di DPR. Jadi saya tidak yakin bahwa akan ada inisiatif ya 2/3 anggota DPR untuk melakukan proses pemakzulan ini. Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Ya pemilihan presiden kemarin kan 1 paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini 1 paket. Sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru sidang pleno untuk dinilai benar apa tidak, pembuktian lagi di situ. Memang lama itu. Tapi biasanya pergantian kekuasaan di tingkat itu tidak pernah terjadi pakai mekanisme yang resmi sedang berlaku. Ya kan? Ya. Karena soal sulit dan tidak itu urusan politik ya? Urusan politik. Bukan urusan hukum ya? Tapi kalau prosedurnya udah mempersulit agar orang tidak mudah menjatuhkan presiden dan atau wakil presiden. Sudah dipersulit dulu. Karena dulu menjatuhkan Pak Harto kok mudah banget sih. Menjatuhkan Gus Dur kok mudah banget. Menjatuhkan Bung Karno kok mudah banget. Malah dibuat aturan yang mempersulit gitu. Aturannya sulit. Tetapi dalam praktek itu sering diterobos oleh politik. Begini aturannya. Presiden atau wakil presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan. Bisa diberhentikan dalam dimakzulkan istilahnya ya. Kita pakai istilah dimakzulkan. Bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi dalam masa jabatannya. Dari studio ALC Kuningan, Jakarta, Indonesia Lawyers Club kembali menghadirkan diskusi dengan tema usaha melengsarkan Gibran berlanjut, tapi apa mungkin bisa? Dengan para narasumber, citizen jurnalis Iwan Pilia, pengamat politik Adi Prayitno, pakar hukum tata negara Refli Harun, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muhammad Kodari, Wakil Ketua Umum Projo Fredri Alex Damani, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dan Prabowo Mania 08 Andi Aswan. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita ketemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Di tengah ramainya isu tentang Raja Ampat yang katanya dieksploitasi untuk tambang nikel, ada sesuatu yang penting yang terpaksa harus kita
bahas malam ini, yaitu usaha pemakzulan Wakil Presiden Gibran yang dimulai 29 April lalu dengan pernyataan sikap dari 103 Jenderal TNI AD, 73 Laksamana, 65 Marsikal, dan 91 Kolonel. Mereka membuat pernyataan sikap yang poinnya banyak, tapi salah satu yang kemudian menarik adalah tuntutan untuk memakzulkan Gibran, Wakil Presiden Gibran. Dan yang lebih menarik lagi, di antara jenderal yang tanda tangan ini, ada jenderal mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, nama yang sangat populer pada masanya. Dan isu ini udah lama sebenarnya. Bulan April yang lalu, 29 April tepatnya. Tapi Selasa pekan lalu, 4 orang di antara penandatangan ini datang ke DPR dan meminta ini diproses, dipimpin oleh Jenderal Fakhrul Razi. Dan karena itu kita terpaksa angkat malam ini, sejauh mana ini bisa terjadi, usaha melengsarkan Gibran tersebut. Tapi apa mungkin bisa? Itu pertanyaannya. Yang tadi Pak Mahfud juga meragukan, itu bisa, dan Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi, juga mengatakan bahwa Presiden itu satu paket, bukan sendiri-sendiri. Artinya apa? Artinya kalau dimakzulkan Wakil Presiden, maka Presiden juga harus dimakzulkan. Tapi juga itu ada yang bantah, bahwa itu tidak harus satu paket, tapi boleh masing-masing. Karena itu saya ingin dengar dari pengamat politik dulu, Adi Praitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. Ya. Sumber yang saya kira cukup luar biasa di ILC malam hari ini. Pertama yang ingin saya katakan adalah kenapa soal pemakzulan ini menjadi ramai. Ini tentu tidak terlepas dari dua hal. Pertama disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Yang kedua, bola politiknya sudah masuk ke parlemen. Selama ini misalnya kalau kita mendengarkan bagaimana sejumlah aktivis dan kelompok-kelompok kritis memang selalu berupaya kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan penting pemerintah di negara, dan ujung-ujungnya biasanya meminta entah itu kepada presiden ataupun wakil presiden itu untuk mundur karena dianggap tidak mampu untuk menjadi pemimpin. Kan itu terjadi pasca reformasi khususnya, mulai dari zaman Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, Pak Jokowi dan seterusnya. Begitu banyak demonstrasi di luaran yang meminta pemimpin-pemimpin bangsa yang dianggap tidak capable, tidak punya kapasitas, dan mengurus urusan kebangsaan tidak tuntas itu untuk mundur atau dimakzulkan. Tapi itu kan suara-suara jalanan. Nah, agak menarik kemudian ketika Forum Purnawirawan beberapa waktu yang lalu itu mengusulkan pemakzulan dengan cara-cara yang serupa, yaitu ekstra parlementer. Menjadi menarik karena ini disampaikan secara resmi, bersurat kepada pimpinan DPR dan MPR. Itu artinya apa? Suka tidak suka, politisi parlemen harus menjelaskan ini ke publik. Apakah ini partisipasi dan usulan yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat atas nama Forum Purnawirawan itu diterima, ditolak, ataupun diabaikan. Karena kita tahu dalam iklim yang demokratis tentu saja siapapun berhak untuk mengusulkan isu-isu penting, isu-isu strategis kepada DPR yang selama ini kita anggap sebagai lembaga kedewanan untuk menerjemahkan dari keinginan-keinginan masyarakat. Ini yang per hari ini sebenarnya menjadi ramai.
Tentu karena yang menyampaikan itu adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kita tahu adalah sebagai sosok yang mungkin sepanjang hidupnya adalah berdedikasi untuk bangsa dan negara. Mereka itu siap tempur, siap mati, hanya untuk bagaimana berkontribusi supaya bangsa dan negara itu bagus. Dua hal ini yang sepertinya menurut saya, kenapa isu terkait dengan pemakzulan wakil presiden dalam hal ini menjadi penting dan selalu menjadi satu pergunjingan yang tidak berkesudahan. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah, kalau kita membaca literatur politik ya, dalam sistem presidensialisme, di mana seorang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka sebenarnya tidak ada mekanisme yang bisa menjatuhkan seorang presiden ataupun wakil presiden itu di tengah jalan. Ada yang disebut dengan istilah fixed term. Jadi presiden dan wakil presiden karena dia dipilih langsung oleh rakyat, secara ilmu politik dia tidak bisa dimakzulkan oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih DPR ataupun MPR. Itu menyalahi hitoh secara ilmu politik. Yang berhak meminta presiden, dalam hal ini adalah wakil presiden, untuk turun ataupun dimakzulkan adalah gerakan-gerakan jalanan yang langsung dilakukan oleh rakyat yang memberikan mandat saat pemilu. Oleh karena itu, kalau kita melihat sistem yang semacam ini, secara ilmu politik misalnya, untuk meminta atau memakzulkan wakil presiden, itu tidak bisa dilakukan oleh parlemen yang selama ini tidak pernah memberikan mandat secara langsung. Tapi banyak orang yang mengatakan, kenapa Gus Dur bisa dimakzulkan? Ya, Gus Dur itu dipilih oleh MPR, yang memberikan mandat, yang kemudian mengangkat dan memilih adalah MPR. Wajar kalau kemudian ada kekisruhan yang jadi, itu yang memakzulkan adalah MPR saat itu melalui proses yang cukup pelik. Cuman sekalipun di Indonesia itu adalah sistem presidensialisme di mana wakil presiden khususnya dalam hal ini itu dipilih satu paket dengan presiden, tapi ada celah secara konstitusional untuk melakukan pergantian. Itu nyata dan terbuka. Pasalnya saya kira sudah familiar semuanya. Publik, masyarakat secara umum saya kira sangat familiar. Bagaimana seorang wakil presiden itu juga bisa dimakzulkan ataupun diganti dengan alasan-alasan konstitusional, berhalangan tetap, kemudian dianggap melakukan perbuatan tercela, dianggap melakukan korupsi, suap, dan seterusnya, dan seterusnya. Celah itu cukup terbuka dan nyata. Jadi kalau memang ada indikasi-indikasi wakil presiden, dalam hal ini adalah Mas Gibran misalnya, terindikasi seperti yang disebut dengan alasan-alasan konstitusional, celahnya itu aja. Artinya apa? Itulah yang kemudian belakangan disebut sebagai kesempatan terbuka. Bukan tidak mungkin sekalipun wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat satu paket dengan presiden, dia itu bisa diturunkan di tengah jalan, bisa dimakzulkan dengan mekanisme parlemen. Cuman sekalipun ada celah konstitusi, tapi ini tidak mudah dan tidak gampang. Pernah suatu waktu ketika pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara langsung di zaman SBY, ada upaya-upaya untuk memakzulkan Pak Budiono melalui mekanisme parlemen karena terindikasi misalnya terlibat dalam kasus persoalan Senturi. Tapi proses itu tidak terjadi. Tapi proses itu kan mentah di tengah jalan. Karena tentu tidak terlepas, tidak ada temuan-temuan yang kemudian dianggap mengarah kepada wakil presiden. Dan yang paling penting secara politik, Pak Budiono itu kan diberikan dukungan secara total. Presidennya sangat memproteksi Pak SBY saat itu, dan Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu itu pasang badan. Jadi kalau ada member of parliament, anggota dewan yang kemudian berupaya untuk mengusulkan atau menggaungkan isu-isu yang terkait dengan pemakzulan, biasanya digalak-galakin tuh. Saya masih ingat Pak Ruhut biasanya, kalau ada salah satu fraksi yang ada di MPR, mencoba untuk mewacanakan soal pemakzulan Pak Budiono, biasanya digalak-galakin. Ini partai remeh-remeh, ini partai itik-itik yang kemudian tidak akan ada relevansinya. Artinya apa? Dalam konteks politik kita secara terbuka, isu pemakzulan perkara biasa. Dan ini terjadi hampir sepanjang pemilu ataupun presiden dan wakil presiden terjadi. Dan yang paling penting celah untuk melakukan pemakzulan itu ada. Tapi ini tidak mudah dan tidak gampang. Karena celah konstitusional itu bagi saya harus terindikasi bagaimana seorang wakil presiden itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum secara tegas, perbuatan tercela, korupsi, dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca argumen dari Forum Purnawirawan TNI
Ini kan adalah proses pencalonan Gibran yang dipersoalkan, yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 soal syarat minimal umur calon presiden dan wakil presiden. Dan itu yang dianggap sebagai cacat ataupun tidak mengandung unsur imparsialitas. Itu yang persoalkan. Nah, mungkin nanti Bang Refli ataupun teman-teman yang lain yang ahli pakar hukum, apakah tindakan yang disebut dengan tercela dalam Undang-Undang 45 itu, Undang-Undang Dasar 45, apakah dia ketika seorang wakil presiden dilantik atau juga menyangkut ketika proses terkait dengan pencalonan Pilpres 2024? Karena bagi saya ini ada dua distingsi yang mesti clear secara konstitusional, karena yang dipersoalkan terkait dengan posisi wakil presiden hari ini adalah proses kandidasi, proses pencalonan ketika maju sebagai calon wakil presiden, Bang. Dulu dianggap tidak cukup umur, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, sebelumnya tidak cukup umur, kemudian cukup umur. Kan itu argumennya. Apakah dalam pasal Undang-Undang 45 yang disebut dengan perbuatan tercela, kemudian melanggar hukum, itu juga dihitung dalam proses kandidasi? Ataukah sebenarnya perbuatan-perbuatan tercela, terindikasi inkonstitusional, melanggar hukum dan seterusnya, itu terhitung ketika ada pelantikan wakil presiden sejak tanggal 20 Oktober 2024 hingga saat ini? Itulah yang saya kira perdebatan-perdebatan hukumnya. Oke, secara politik dan secara hukum, saya kira argumen-argumennya sudah clear secara terbuka. Bagi saya, at the end, persoalan pemakzulan itu, ini ibarat bola liar, itu ada di DPR. Di DPR suka tidak suka, karena ini sudah masuk kepada pimpinan DPR, dan masuk kepada pimpinan MPR. Suka tidak suka, publik menunggu apakah setelah reses nantinya usulan-usulan semacam ini akan dibahas atau dicuekin ataupun ditolak. Kan itu yang ditunggu. Sekalipun misalnya celah untuk melakukan impeachment dan pergantian wakil presiden itu dianggap sulit, tapi sekali lagi produk hukum di Indonesia itu juga adalah bagian dari produk politik. Kalau sudah DPR berkehendak, kalau sudah DPR mau, apapun bisa berubah dalam waktu sekejap. Yang ingin saya katakan adalah per hari ini potret parlemen adalah potret parlemen yang tegak lurus kepada pemerintahan. Berada dalam satu koalisi barisan merah putih atau koalisi merah putih. Bahkan partai politik yang kalah pemilu sekalipun juga memberikan dukungan secara tegas kepada pemerintahan Pak Prabowo. Dalam konteks inilah kemudian akan diuji apakah ketika ada usulan-usulan terkait dengan pemakzulan, kawan-kawan di DPR yang hari ini kita tidak mendengarkan secara eksplisit apa statement-statement politik mereka, itu juga memberikan argumen-argumen yang sama. Karena dulu waktu ada kasus Senturi, saya kira tim Was Senturi saat itu satu persatu ngomong soal kemungkinan akan menggulirkan misalnya hak angket ataupun pemakzulan. Per hari ini kita tidak pernah mendengar satupun ada anggota dewan di DPR yang mewakili partai-partai yang bicara soal mereka akan melakukan usulan terkait dengan pemakzulan. Satu persatu kita dengarkan argumen mereka sangat normatif. Ini bagian dari aspirasi, ini akan dibahas di pimpinan dan komisi, dan mungkin juga akan dibawa paripurna dan seterusnya dan seterusnya. Tak ada satupun yang secara eksplisit misalnya, secara gestur politik akan ada gerakan-gerakan di parlemen yang mencoba untuk mengusulkan bagaimana pemakzulan itu dianggap bagian dari hak ataupun inisiatif dari DPR. Ini yang mungkin untuk beberapa fase-fase yang akan datang sangat layak untuk kita tunggu. Apakah di tengah konfigurasi politik hari ini masih ada partai politik ataupun anggota dewan yang speak up secara lantang menyambut usulan dan partisipasi ataupun usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan wakil presiden. Karena tanpa itu semua ya saya kira usulan pemakzulan ini hanya akan menyasar ruang kosong dan tidak akan yang prinsip. Oleh karena itu, kalau melihat politik parlemen, bagi saya sangat layak untuk kita tunggu. Sekalipun ada gembok konstitusi soal ketidakmungkinan seorang wakil presiden di impeachment karena tidak melakukan pelanggaran hukum. Tapi ingat, kalau sudah dewan berkehendak, kalau anggota-anggota parlemen ini sudah menginginkan segala sesuatu proses dengan cepat, apapun yang tidak mungkin, segala sesuatunya serba mungkin. Sudah banyak contoh di negara kita, bagaimana keputusan-keputusan politik parlemen itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Kita bisa cek dulu
ketika ada pembahasan terkait dengan undang-undang Cipta Kerja. Itu bisa dikebut dalam waktu yang cukup singkat. Ketika ada revisi terkait dengan undang-undang TNI, dikebut dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan ketika ada revisi yang terkait dengan undang-undang Pilkada, dikebut dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya. Terkesan tidak rasional, terkesan mustahil, tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu, terkait dengan pemakzulan wakil presiden hari ini, bola politiknya ada di parlemen. Kalau kita bicara tentang parlemen, kalau kita bicara tentang anggota dewan, maka ujung-ujungnya adalah bagaimana posisi partai politik dan ketua umum mereka. Karena saya termasuk yang meyakini bahwa anggota dewan hari ini yang jumlahnya kurang lebih sekitar 580 orang itu adalah petugas-petugas partai. Kalau diperintah oleh ketua umum partainya, lanjut, tolak, atau abstain, itu sangat mungkin bisa dikendalikan dalam apapun yang kemudian akan kita lakukan. Nah, itulah yang saya sebutkan. Proses politik soal pemakzulan wakil presiden hari ini itu adalah pendekatan elit, bukan pendekatan populisme seperti demonstrasi, seperti aksi jalanan, tapi secara prinsip adalah gerakan-gerakan elit bagaimana sikap partai, ketua umum partai menyikapi terkait dengan pemakzulan yang kemudian disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Saya kira di situ memang poinnya, Bang Karni. Dalam sistem presidensialisme ada satu istilah yang disebut dengan party presidentialism atau party presidentialism, di mana partai-partai koalisi itu tunduk dan patuh kepada presiden yang sedang berkuasa. Yang ingin saya katakan adalah semua partai politik yang hari ini tegak lurus dengan presiden sangat mungkin menunggu bagaimana arahan terkait dengan pemakzulan, tentu terkait dengan Presiden Republik Indonesia. Kuncinya di situ. Siapapun yang mampu mengendalikan parlemen, siapapun yang mampu mengendalikan DPR, dialah yang kemudian akan menentukan apakah usulan soal pemakzulan ini akan wassalam, dicuekin, ditolak, atau nanti akan muncul suara-suara satu persatu dari anggota dewan itu yang mencoba untuk memfollow api dan menganggap ini adalah aspirasi yang akan mereka usulkan. Tapi kalau melihat gesturnya, kalau melihat kecenderungan hari ini, rasa-rasanya tidak ada satupun anggota dewan yang mengamini, kemudian memberikan dukungan bahwa pemakzulan akan mereka bahas di DPR. Belum ada. Saya nggak tahu apakah ini karena isunya masih baru, saya nggak tahu apakah karena DPR itu masih reses, saya tidak tahu apakah tidak ada komunikasi antar pimpinan yang ada di DPR, atau sedang wait and see sebenarnya untuk melihat kecenderungan secara terbuka bahwa soal pemakzulan ini adalah pemantik bagaimana power interplay yang terjadi hubungan antara elit yang kemudian saling berkelindan satu sama yang lain. Konstelasi politik, kondisi politik adalah kunci bagaimana pemakzulan ini apakah akan terus lanjut atau memang hanya akan hangus di tengah jalan. Sekali lagi, kuncinya adalah pendekatan pada elit, kuncinya ada di parlemen yang saya kira sangat layak untuk bisa kita tunggu. Kalau kita bicara tentang parlemen hari ini adalah parlemen yang saya kira siapa yang mampu mengendalikan dan mengonsolidasi kekuasaan yang ada di DPR, dialah yang kemudian akan menentukan segala-galanya. Nah, yang menarik adalah ketika bicara terkait dengan pemakzulan wakil presiden dan wakil presidennya tidak memiliki partai politik apapun. Dalam kasus Budiono ketika muncul isu dan desas-desus, ada proses impeachment, tapi Partai Demokrat dan kemudian SBY sangat kelihatan sekali pasang badan. Nah, dalam konteks ini belum ada misalnya partai politik yang secara tegas menjadi garda terdepan di DPR untuk memberikan bagaimana dukungan kepada Mas Gibran untuk tidak dilakukan impeachment di tengah jalan. Saya baru mendengarkan statement dari Sekjen Partai Golkar, Bang Sarmuji, yang mengatakan bahwa tidak ada indikasi-indikasi untuk melakukan pemakzulan karena Wapres tidak pernah melakukan dan melakukan pelanggaran-pelanggaran apapun secara konstitusional. Yang ingin saya katakan adalah di tengah wakil presiden yang tidak punya partai politik, tentu ini menjadi PR besar di tengah gonjang-ganjing bagaimana terkait dengan pemakzulan itu terus bergulir hingga hari ini. Kita tinggal tunggu seminggu 2 minggu ini setelah DPR reses, apakah usulan pemakzulan ini betul-betul akan dibahas oleh DPR ataukah memang hanya sebatas angin lalu sebagaimana begitu banyak usulan-usulan yang selama ini begitu banyak disampaikan oleh kelompok aktivis, kelompok pro demokrasi
dan gerakan civil society yang datang ke TPR menyuarakan aspirasi dan aspirasinya itu hanya pupus di tengah jalan. Kenapa saya ngomong begitu? Saya kira begitu. Bahkan ratusan usulan-usulan ke DPR dan pimpinan itu disampaikan. Kalau soal pemakzulan mungkin baru kali ini disampaikan secara terbuka. Kenapa ini ramai? Isunya sensitif. Menyangkut bagaimana orang nomor 2 di negara kita apakah akan di impeachment ataupun tidak. Selama ini saya kira kelompok-kelompok aktivis termasuk mahasiswa, kelompok-kelompok civil society silih berganti memberikan bagaimana masukan-masukan terkait dengan upaya-upaya DPR sebagai penyambung lidah rakyat itu memberikan kontribusi terkait dengan isu-isu yang ada di masyarakat. Tapi sekali lagi begitu banyak juga usulan dan masukan yang sampai ke DPR itu la yamutu wala yahya. Tidak jelas nasibnya, tidak jelas kemudian sikapnya, dan seringkali DPR itu tidak menyampaikan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Yang ingin saya katakan adalah apakah usulan terkait dengan pemakzulan ini akan nasibnya sama dengan usulan-usulan sebelumnya yang disampaikan ke DPR, ataukah ada pihak-pihak yang sebenarnya mau mencoba bagaimana persoalan pemakzulan ini bisa dijadikan sebagai trigger untuk melihat konstelasi yang berkembang, bagaimana hubungan antara elit, bagaimana antar hubungan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di negara kita, khususnya yang ada di parlemen. Itulah yang saya sebut Bang Karni, kita sangat layak untuk menunggu bagaimana sikap politik parlemen. Artinya pemakzulan itu masih bisa, undang-undangnya memperbolehkan, sekalipun itu sejauh ini melihat kecenderungannya memang rumit. Bisa tidaknya pergantian wakil presiden sangat tergantung bagaimana kawan-kawan politisi yang ada di DPR. Saya kira di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah selesai nih Bang, pulang aja udah selesai dari rangkum. Udah liburan udah selesai. Kuliahnya lumayan lengkap dan panjang. Cuma ya kalau selama ini banyak yang masukan dari masyarakat yang jadi angin lalu. Masyarakat yang sekarang menuntut gak tanggung-tanggung loh. Ratusan jenderal itu dan puluhan kolonel ikut tanda tangan. Artinya mereka itu bukan orang-orang sembarangan gitu, yang tidak layak juga diabaikan oleh parlemen atau DPR. Itu kalau dari saya. Baik, sekarang saya minta tanggapan Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Projo. Ya, terima kasih Bang Karni. Setuju dengan Bang Kodari nih, udah selesai nih. Mas Adi udah komplit menjelaskan. Tapi saya mau melihat Bang Karni, pertama saya udah ngomong ini dengan segala hormat kepada purnawirawan kita ya, purnawirawan. Saya juga anak purnawirawan Bang Karni, walaupun tidak sehebat beliau-beliau itu. Jadi saya pasti sangat respect lah kepada purnawirawan. Memang tadi Bang Karni bilang banyak jenderal, banyak purnawirawan di belakangnya ketika 8 tuntutan itu. Ya, memang itu dilampirkan. Tapi kan yang ke DPR ini berapa? 1 kalau nggak salah. Fokusnya pemakzulan Gibran. Ya, yang tanda tangan itu hanya 4 jenderal itu, Bang Karni. Jadi, oke, secara negara demokrasi kita tadi aspirasi biasa lah ya. Tapi yang mau saya katakan adalah kenapa saya katakan ini ya bukan tapi ya aspirasi biasa aja. Saya mengatakan bahkan ini aspirasi yang tidak penting. Ya, dan cenderung provokatif. Ya, pertama tadi forum purnawirawan ini itu saya melihatnya hanya 4 orang ini saja, dan bisa kita lihat latar belakang beliau-beliau ini ke belakang berada di mana ketika Pilpres. Yang kedua, jadi ini saya melihat hanya individu-individu, jadi terlalu elitis Bang. Terlalu elitis ini isu ini Bang. Ya, sah saja kita mengatakan beliau-beliau ini orang-orang yang belum move on gitu loh. Ya,
sabar, kenapa? Masih ada 2029 kalau pengen mengambil alih kekuasaan lagi, kalau pengen merebut kekuasaan. Nah, kemudian ya saya katakan provokatif. Kenapa ini saya katakan provokatif, Bang Karni ya? Dasar mereka ini kan putusan MK ya, 90 Bang Karni, tadi udah dijelasin. Ini syarat pencalonan Bang, syarat pencalonan dan ini sudah tuntas sebetulnya. Ya Bang Refli nanti nambahkan jelasin, ini udah tuntas, proses mekanisme untuk mempertanyakan putusan ini sudah tuntas semua. Ya, beliau-beliau itu di dalam usulannya itu mengangkat undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya, yang kira-kira menyatakan kalau ada konflik kepentingan keluarga harusnya keputusan itu bisa dibatalkan, kan kira-kira gitu. Nah, sementara yang namanya putusan MK, yang namanya putusan MK itu diatur secara khusus oleh Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Sementara tadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu di bawah Undang-Undang Dasar. Artinya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu tidak berlaku terhadap putusan MK. Kan begitu. Nah, itu satu hal. Kemudian kalau mendasarkan dengan putusan MK yang saya katakan tadi, Mas Adi juga sebagai syarat pencalonan, harusnya ini satu paket dong dengan Pak Prabowo, kan begitu. Ya, presiden dan wakil presiden, karena putusan MK itulah ya Pak Prabowo bersanding dengan cawapres Gibran. Nah, artinya yang dipermasalahkan sebetulnya itu yang kenapa Pak Jokowi mengatakan ini satu paket. Karena memang sebagai syarat pencalonan. Tetapi ya saya katakan tadi semua itu sudah dilewati, sudah selesai. Nanti dikatakan lagi ada putusan etik terhadap Anwar Usman. Itu juga sudah dijawab dengan putusan pengadilan juga. Jadi benar-benar sudah selesai, Bang. Ya, itu yang mau saya katakan, tidak ada lagi sebetulnya alasan yang ya mengada-ngada lah Bang. Makanya saya katakan itu tidak penting. Ya. Kemudian saya sambung lagi sedikit lagi tadi. Enggak tahu karena ini syarat pencalonan, kenapa fokusnya misalnya saya katakan tadi provokatif, kenapa fokusnya hanya ke Gibran? Apa beliau-beliau itu enggak berani sama Presiden Prabowo? Makanya saya katakan artinya mereka itu mau mengajak Pak Prabowo mungkin supaya nih kontra dengan Gibran Solo. Kan kira-kira itu terus kan narasi yang dimainkan. Saya bisa saja mengatakan seperti itu. Makanya saya katakan provokatif Bang. Kemudian yang saya mau tambahkan lagi, nah nanti juga pakar tata negara, tadi juga Mas Adi udah mengatakan ya kan ada 6 syarat itu ya, pelanggaran hukum ya. Kalau oke lah, saya sepakat ujungnya ini di parlemen ya, tetapi kan masyarakat akan melihat nih, karena konstitusi kita mengatakan terbukti pelanggaran hukum Bang. Oke, nanti di MK yang membuktikan. Tetapi secara kasat mata, secara gamblang masyarakat akan melihat nih. Ya, masyarakat melihat pelanggaran hukum apa ya yang pernah dilakukan Gibran. Ya. Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, pelanggaran tindak pidana berat lainnya apa? Di proses hukum aja tidak pernah, kan begitu ya. Jadi tersangka aja tidak pernah. Sehingga kalau konstitusi ini dikangkangi oleh prosedural, katakan langsung lompat kepada parlemen,
ya saya rasa ini juga bahaya Bang. Masyarakat bisa melihat, ya masyarakat juga akan terpecah stabilitas, ya karena mengangkangi hukum yang saya katakan tadi, mengangkangi konstitusional. Jadi saya juga percaya stabilitas politik ini akan goyang Bang. Ya, itu satu hal. Kemudian juga legal rationnya saya bilang tadi, di mana ini? Ya, sebagai pakar hukum kita, ya masyarakat hukum harus mempertanyakan ini. Di mana rasional hukumnya ini, legalnya ini, kan begitu. Nah, kemudian juga banyak hal, kedaulatan rakyat juga dikangkangi nanti di sini. Kalau kuculuk-kuculuk misalnya ini tadi langsung lompat ke parlemen, konstitusi, balik lagi prosedural itu, loh jelas kok. Dan 58% Gibran ada di situ. Gitu loh. Sehingga ya masyarakat ini akan terpecah yang merasa katakan di pihak Gibran ini tidak akan tinggal diam juga. Itu yang saya katakan ini provokatif adu domba. Ya. Ini terlalu elitis. Gitu loh. Ini tidak baik untuk bangsa dan negara kita ini ke depan Bang. Ya. Pemerintahan sekarang sedang fokus untuk memajukan ekonomi kita, mensejahterakan rakyat. Jadi dengan usulan isu-isu seperti ini, justru ini akan mengganggu stabilitas politik kita, ya akan memberikan ketidakpastian hukum terhadap pemerintahan, terhadap negara kita, sehingga investor, ya pengusaha juga tidak akan percaya kepada pemerintah kita. Jadi ini benar-benar usulan ini kalau direspon benar-benar akan merusak masa depan negara kita ini ke depan Bang. Itu dari saya Bang. Terima kasih Bang. Sekarang saya ingin dari Iwan Piliang, citizen journalism. Baik, terima kasih Bang Karni, kawan-kawan produser yang menghubungi untuk saya hadir kembali di sini. Pertama, sebelum saya hadir kemari, saya mencoba menduga, Bang Karni. Dugaan saya kepada Presiden. Seberapa peduli, seberapa mengganggu topik ini di mata Presiden Prabowo. Saya meyakini kalau Presiden Prabowo itu punya big data, machine learning. Dan saya juga mencoba menyimak hal yang sama. Nah, kalau kita lihat topik memakzulkan Bapak Wakil Presiden Gibran itu hanya ada di media utama. Mainstream, tapi sepi di interaksi publik di sosial media. Tadi ada diksi sangat elitis. Kalau sudah sangat elitis, ya memang otomatis sangat politis. Nah, warga kebanyakan hari ini terus terang lelah. Kalau kita masukkan wording ke big data, machine learning, kelelahan itu disebabkan oleh memang trias politika kita juga gitu. Semua sudah dihidangkan, lalu seakan-akan ada masalah dikembalikan ke rakyat. Diharapkan mendukung parlemen. Nah, kembali ke big data. Apa yang menjadi concern hari ini di publik? Soal kepastian hukum. Seorang Presiden Prabowo, saya sekarang memakai hashtag, mohon maaf saya tulis Bang ya, Presiden tulus ikhlas. Karena saya merasa walaupun nggak pernah bertemu lagi gitu, terakhir bertemu 2008 ketika beliau menyelenggarakan lomba menulis. Saya juara 1, juara 2-nya udah jadi wamen hari ini. Sempat juga membantu konten mereka di Suara Rakyat di Facebook, menuliskan ke Kompasiana sebagai PS gitu.
Nah kemudian saya beralih, ini sedikit cerita, ketika membawa anak Indonesia nggak bisa pulang di Emirat, ketemu sosok, produk sosok Pak Jokowi yang laku di sana gitu. Dan kata Pak Dubes kala itu orang biasa. Saya beralih, artinya antara PS dan Pak Jokowi ini saya punya jejak gitu. Nah ini berkait dengan apa yang ingin saya sampaikan berikutnya ini. Jadi kepastian hukum. PS hari ini mengalirkan keriang gembiraan. Contoh, tadi di luar forum saya mengatakan ke Bang Karni, saya berkali-kali mengkritisi HGU sawit misalnya. HGU A nanamnya BC. Belum lagi bicara transfer pricing CPO itu yang memang luar biasa dari dulu. Luar biasa tambunnya lebih dari 1.000 triliun per tahun terindikasi. Nah hari ini 260.000 sawit yang ilegal sudah ditarik kembali oleh negara melalui Agrinas. Dan bukan 3 juta yang ilegal, indikasi yang kami lihat itu sampai 7 juta. Dan ini menggembirakan bagi warga. Hari-hari kalau saya mencoba meraba sikap dari hati dari seorang Prabowo Subianto, dia tidur malam ini, besok pagi dia ingin rakyat ini sejahtera semua. Itu yang kita lihat hari ini gitu. Nah, kepastian hukum, kesehatan. Apakah ada kendala dari BPJS hari ini? Tentu ada 1-2. Tapi coba aja hari ini kita ke rumah sakit BPJS melayani pendidikan. Orang ngeledek soal makan yang gratis. Padahal itu saya sebagai anak desa dulu susu kami air nasi panas ditetesin santan kental, tajin. Dan saya lihat karena memang coconut milk itu susu terbaik untuk manusia, makanya Thailand lebih advance mengekspornya. Dan kawan-kawan yang seangkatan saya minum hal yang sama, otaknya encer-encer gitu. Nah, jadi butuh memang lapangan kerja. Apakah seorang Prabowo Subianto alpakan itu? Saya rasa tidak. Lalu tren terbaru, sejak 2022, lingkungan hidup juga menjadi perhatian signifikan. Makanya karena saya menduga seorang Prabowo Subianto punya big data, machine learning yang juga canggih gitu, bahkan bisa memetakan cognitive bias tingkat desa, apa yang dilakukan terhadap Raja Ampat? 4 dibatalkan kan? Itu diambil cepat. Sehingga topik memakzulkan Wakil Presiden Bapak Gibran tidak menjadi perhatian signifikan seorang Prabowo Subianto. Dugaan Iwan Piliang berdasarkan verifikasi dari machine learning dan big data. Nah, izin Bang, saya ingin melanjutkan ya. Topik ini sebagai byline citizen jurnalis. Positioning saya di mana? Mendukungkah atau menolakkah? Saya sebagai rakyat biasa ingin keluar dari 2 hal itu. Saya ingin berandai-andai. Di Solo itu sekarang ini dalam finishing pembangunan sebuah museum besar yang dibiayai oleh Datuk Tahir, fisik 600 miliar, konon isinya juga 600 miliar. Saya berharap itu diselesaikan. Nah, kalau boleh menyarankan, saya boleh tentu menyarankan karena pernah bersinggungan dengan Gibran. Dalam konteks fisik, waktu umroh tahun 2014. Saya ikut dalam rombongan kecil Pak Jokowi, dan ketika berebut kami ke Raudah, karena masih menjadi orang biasa, belum VVIP, sikut-sikutan. Tangan saya robek di sini, masih ada bekasnya, hampir tulangnya kelihatan, supaya memberi kesempatan Pak Jokowi, Gibran, di depan saya dapat tempat. Saking mepetnya, itu pantat Gibran ketika saya ruku, ya di depan hidung saya gitu. Dan mungkin Bapak Wapres itu udah lupa. Nah, yang ingin saya katakan, jika berkenan Gibran bicara dengan Pak Prabowo,
kalau memang desakan ini dominan, tinggi, dan menjadi hal yang krusial. Tapi faktanya kalau bicara dari machine learning rendah, tapi oke lah, jika, bicara aja. Bagaimana Pak Prabowo, Bapak menjadi beban saya, diri saya menjadi beban, kan bisa dirasakan, bisa dirosokan. Nah kalau itu yang terjadi, ini momentum besar bagi seorang Gibran. Momentum apa? Anda bentuk saja Jokowi Center di gedung yang dibangun Datuk Tahir di Solo itu. Apa misi pertamanya yang utama, premis mayornya? Kembalikan ayahanda itu, awal jatuh cinta saya dan warga kebanyakan di Republik Indonesia Raya tercinta ini adalah satu yang utama yang mungkin kita lupa. Orang biasa bisa menjadi presiden. Orang biasa bisa menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Dan menjadi lucu, menjadi lucu. Ketika ada pergeseran yang kami rumuskan dulu itu ke Jokowian itu 3 kata. Ini projo-projo ini saya yakin belum ada kala itu gitu. Ya kan? Karena saya dari 2009 awal datang sendiri tanpa berantara bertemu Pak Jokowi second hand. What is the meaning kejokowian? 1, memuliakan ketulusan, keinsanan. Punya produk masuk pasar. Bergeserlah jatuh cinta saya dari PS ke Pak Jokowi itu. Makanya kalau ketemu kawan-kawan di Gerindra, dia ledek saya. Gue juara 2 nulis jadi menteri. Lu gara-gara pindah sih. Kan begitu. Tapi saya jatuh cinta. Orang biasa loh. Punya produk masuk pasar. Saya yakin bisa mengubah bangsa tanpa embel-embel gitu. Nah kemudian kenapa terjadi pergeseran? Saya menduga mulai dari terus sama signifikan di rumah transisi dulu gitu. Nah Gibran mengambil momentum ini, kalau memang PS mengendorse, dirikan Joko Widodo Center, beri hope kepada generasi yang sekarang ini sebetulnya sudah 50% ke bawah. Hope itu maka lahir beberapa waktu yang lalu, kabur aja dulu deh. Saya misalnya berteriak bagaimana dari tahun 91 sebagai orang di bisnis kreatif, venture capital real, berjuang duduk di Kadin, ya kan? Punya membina animator di Bali sejak 91 sampai 100 kakak. Untung sekarang ada Jumbo yang hebat itu, bisa jadi cantelan. Tapi enggak ada itu. Bisnis yang disupport oleh venture real dari intangible menjadi tangible, enggak ada. Kenapa tidak dilakukan di Joko Widodo Center? Kumpulkan orang-orang biasa dan Anda juga akan bisa bicara lebih dari 7 menit, ya kan? Berbagai topik, tidak gagap seperti hari ini gitu. Di Joko Widodo Center kumpulin anak-anak muda kembali membaca novel bermutu. Bagaimana sekarang orang yang PPDS saja tingkat sekolah kedokteran kehilangan rasa budi, tidak terasah karena tidak membaca novel bermutu. Nggak kenal harimau mau tarlubis. Padahal premisnya bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Mainkan di Joko Widodo Center gitu. Anda masih punya waktu panjang. Kalau memang Allah berkehendak, disambut. Wah, sosok ini mengembalikan marwah apa yang dulu didukung oleh publik. Ayahanda Anda orang biasa yang hebat tampil kembali itu. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, ya kan? Kalau saya sebagai wapres Pak Gibran juga tidak ada masalah sebetulnya kalau dilihat paparan yang sudah ada dari 2 pembicara sebelumnya, dan kalau itu diteruskan juga masalahnya begitu ruwet gitu. Nah, premis yang terakhir Bang. Sampai kapan heboh ini harus terjadi? Sementara kan kita bisa merasakan gitu ketulusan seorang pemimpin. Isu pemakzulan ini kan dugaan saya ya para jenderal yang sangat saya hormati. Seandainya Pak PS itu meninggal, kalau saya salah tolong diralat, mohon maaf. Dan mereka tidak ingin presidennya adalah sosok Gibran.
yang dianggap tidak kompeten. Bisa jadi dugaan itu benar gitu. Karena saya lihat memang bicara 7 menit berbagai topik kan nggak nyambung gitu. Bukan saya ingin merendahkan, tidak. Itu saya katakan momentumnya untuk dia bangkit itu bisa gitu. Nah, kalau seorang muslim atau katakanlah kita berpancasila gitu. Masa sih berharap pemimpin kita meninggal? Iya kan? Yang diajarkan oleh buyut saya di kampung dulu mendoakan pemimpin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur pemimpin kami, bersihkan hatinya ya Allah, punya kesempatan mensejahterakan rakyat gitu. Ayahanda saya kebetulan berpulang 82 tahun karena sirosis. PS hari ini 73 kalau nggak salah ya. Benar? Kenapa kita tidak mendoakan beliau panjang umur? Dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PS hari ini semuanya menurut saya pro rakyat. Yang menjadi persoalan adalah setiap apa yang dilakukan ada salahnya aja gitu. Bola menang, beli Rolex dipersoalkan. Padahal itu setahu saya ide mendadak, telepon distributor, pasti distributor bayar pajak gitu. Terus kita memaksakan seorang PS seperti Mandela ketika memberikan puisi Invictus, mendorong tim rugby-nya juara dunia dalam setahun. Kan beda. Gak mungkin juga mengcopy itu gitu. Setiap orang punya langgam sebagai pemimpin. Nah, Invictus sebuah hal kalau Bapak dan Ibu menonton, itu saya berkali-kali ingin menontonnya. Bagaimana seorang presiden datang ke lapangan rugby memberikan sebuah puisi untuk menggerakkan the power of heart to be a winner just 1 tahun juara dunia. Kekuatan puisi, kekuatan kata gitu. Nah, kita mengkritik itu justru dia mengalirkan ke riang gembiraan. Kita bisa masuk babak keempat, belum pernah terjadi. Jadi di tengah kelelahan kita bisa cek itu di kognitif bias kognisi sampai level desa warga kita hari ini. Yang mereka inginkan hari ini adalah bagaimana besok bisa makan, bagaimana bisa besok anak sekolah, bagaimana kalau sakit bisa dirawat dengan baik, bagaimana keadilan itu tegak. Saya belum menemukan orang setulus PS, bukan saya mau menjilat gitu. Bukan karakter saya demikian. Ke Pak Jokowi pun boleh dilihat di mana menyimpang saya kritisi. Dan as a friend 22 Oktober sejam saya datang orang pertama, belum ada media kala itu. Cek aja karena ada di IG saya. Dan kita bercanda. Bercandanya gini, Pak, kenapa Anda angkat Gibran dan seterusnya? Kita bilang, emang nepotisme itu di mereka itu terjadi kok. Nggak usah jauh-jauh, mbahnya reformasi, bikin partai, Pak Amin Rais, ketua umumnya menantu. Semua begitu. Semua begitu. Jadi kawan ini sur juga kan. As a friend Pak Jokowi sur juga dia. Terus setelah terjadi kita mau salahkan, mau bubar-bubaran. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih seorang leader tentara, ya kan, orang yang bijak menurut saya dan sudah selesai duniawinya. Saya tahu bangsa ini mau dibawa kemana dan saya pribadi sangat optimis dan saya yakin juga di banyak daerah sekarang mendukung Presiden Prabowo dan bukan ribut lagi urusan makzul dan tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya beliau duduk di sana tadi. Salah duduk. Jadi dan 3/4 dari wejangan beliau adalah nasihat untuk Gibran. Sama
Pemirsa, satu-satunya orang yang marah ketika Anda mengatakan kebenaran adalah orang yang suka berbohong dalam hidupnya. Tapi walau demikian, Anda tetaplah bicarakan kebenaran. Pravin Urbung, penulis India, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya minta Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dan Prabowo Mania. Dua-dua. Terima kasih Dato' Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih saya bisa berkumpul bertemu dengan teman-teman yang hebat ya, senior-senior kita di sini. Ya, waktu yang diberikan kepada kami ini bersama rekan juga di sini dari Projo ya. Ya memang kita ini sedang berjibaku ini bagaimana ya anasir-anasir ya, diksi-diksi dari pihak sebelah mengenai ijazah, skripsi dan sebagainya. Sampai sekarang ini masih tetap berjalan dan digoreng-goreng itu. Kemudian muncul masalah pemakzulan Gibran. Diutarakan oleh ayahanda semua, ya dari Kasal, ada Kasau, dan juga ada Panglima ABRI yang kita sangat menghormati beliau semua. Dan ya hak beliau untuk memajukan, melaporkan atau memberikan, memberikan surat untuk meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran melalui jalur resmi, yaitu dengan ke DPR dan MPR. Kita menghormati itu dan itu memang jalan terbaik. Jadi tidak ada lagi bicara tentang di TikTok maupun di media sosmed ya, yang mungkin nanti mengarahnya jadi bola-bola liar. Nah sekarang tinggal bagaimana fraksi-fraksi yang di DPR apakah meneruskan atau tidak. Apakah hanya berhenti di fraksi itu? Tadi kalau kita melihat apa yang dikatakan Bang Iwan, Pak Prabowo Subianto sudah happy itu kelihatannya. Dari running mesin yang dikatakan Bang Iwan juga sudah happy itu, nggak ada permasalahan untuk itu. Nah konteksnya apa sih urgensinya untuk menggantikan Mas Gibran? Ya mungkin tadi pemikiran sudah terlampaui terlalu jauh gitu loh. Bagaimana kalau berhalangan tetap Pak Prabowo, Mas Gibran ini pasti nggak siap untuk itu. Kan banyak bilang pelangga-pelongo dan sebagainya itu. Saya rasa dia juga belajar. Biar bagaimanapun dengan mentor yang paling baik itu adalah dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri. Artinya sedikit demi sedikit dia mampu untuk bisa menyerap. Ya, dan bisa melakukan tugas-tugas negara itu. Dan Mas Gibran ini kalau kita lihat apa yang diperintahkan Pak Prabowo baru dia laksanakan. Dan dia tidak melampaui apa yang katakanlah melampaui batas dari kepatutan sebagai wakil presiden itu. Yang menarik buat saya ini adalah ini kok ada runtutannya terus menerus gitu loh. Ijazah, kemudian ada para forum purnawirawan, kemudian pemakzulan Gibran, kemarin juga Roy Suryo CS juga press conference mengenakan masalah ada Gibran bermain dengan judi slot dan sebagainya itu. Ini rangkaian-rangkaian ini saya berpikir apakah ada invisible hand yang mengatur orkestra ini gitu loh. Sasaran antaranya Pak Jokowi, kemudian ke Mas Gibran. Nah ini kan ingin mengganggu konstelasi focusing dari Pak Prabowo dan menteri-menterinya dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan asta cita itu. Nah ini kan harus ada
Karena kan kita lihat juga, ya negara-negara dari luar juga tidak rela Indonesia ini guyup, rukun, dan membangun. Ya, coba lihat kebahagiaan kita. Kita kalah 6-0 aja PSSI kita masih senang-senang aja. Yang penting maju di round 4 kan begitu. Ya artinya apa? Benar kata Bang Iwan. Kecil sekali orang yang mengharapkan untuk Mas Gibran ini dimakzulkan. Karena mereka juga semua tahu ini ada satu paket komplit, paket telur tuh. Kalau nasi goreng itu. Ya kan? Dan Pak Prabowo juga happy-happy aja. Dan Mas Gibran ya dengan gayanya beliau gitu kan, menghormati yang lebih tua begitu. Dan ini pengkaderan yang paling bagus dari Pak Prabowo langsung ke Mas Gibran. Dan kita juga butuh memang adalah para pemuda yang mampu dan berani untuk maju memimpin negara ini. Gitu. Berikanlah kesempatan kepada mereka. Jadi kalau saya melihat ini testing the water aja ini. Oleh ayahanda para purnawirawan. Ini testing the water. Gimana reaksi masyarakat ini? 470 anggota DPR itu adalah Kimples. 110 adalah PDIP. Menurut undang-undang itu 2/3 dalam 3/4 yang hadir rapat paripurna itu menyetujui. Apakah ini bisa terjadi? Ya bisa-bisa saja kalau itu tadi dikatakan Mas Adi juga. Kalau ketua umumnya berkehendak silakan bisa-bisa saja itu terjadi. Ya kan? Ini kan konstitusi yang dijalankan. Ya tapi kalau kita bicara secara logika dan apa yang telah dijalankan oleh Pak Prabowo dengan Mas Gibran sebagai wapres, ini enggak ada masalah yang urgent. Tidak ada kesalahan dalam hal ya misal pengkhianatan ya kepada Republik ini. Ada hal-hal perbuatan tercela dan sebagainya. Ya kalau menurut kami ini sebagai pendukung dan projo juga pendukung Pak Jokowi dan juga pendukung pemerintah. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Kita ini adalah samina wa ta'na. Kalau yang benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Yang penting masuk dalam jalurnya itu ada jalur yang tepat yaitu konstitusi itu. Jangan memaksakan kehendak gitu loh. Kalau memaksakan kehendak ya rakyat juga bisa marah. Approval rating beliau kan tinggi sekali 100 itu, 100 hari, 80%. Jangan main-main itu, ini kan satu kerjaan yang luar biasa. Apalagi Asta Cita ini harus diwujudkan luar biasa. Nanti ada Pak Kodari, Pak Wakil KSP yang bisa menjelaskan lagi nih, untuk bisa menambahkan dari argumen saya ini. Yang jelas adalah kita ini jangan sampai diadu domba. Bahwasanya banyak dari pihak-pihak luar melalui proksinya di dalam negeri ini tidak melihat bahwa Indonesia ini akan maju, bahwa Indonesia ini akan guyup dan rukun. Jadi ada invisible hand yang bermain, yang mengorkestrasi nantinya ini untuk Indonesia terpecah belah. Untuk itu ya kepada masyarakat Indonesia, kuatkanlah persatuan Indonesia itu. Jangan sampai kita ini terframing oleh media sosial ya yang mengadu domba kita. Kita berantem, mereka yang tepuk tangan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada hasil. Capek sendiri kita. Pembangunan kita akhirnya stuck. Dan apa yang dilakukan Pak Prabowo, jadi ini juga kegiatan-kegiatan beliau bisa terganggu juga dalam hal yang remeh-temeh misalnya. Ya untuk itu kami berharap bahwasanya kembali lagi bahwasanya apa yang dilakukan itu sah-sah saja ya sesuai dengan konstitusi melaporkan kepada DPR MPR, tapi adalah fraksi-fraksi lah yang menentukan itu dan saya aklul yakin bahwa itu akan selesai hanya di fraksi-fraksi yang ada dan tidak diteruskan. Itu saja. Datuk Karni, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang saya minta pakar hukum tata negara Refli Harun. Terima kasih Bang Karni ya. Saya sengaja mendengarkan kawan-kawan semua, tidak memotong sedikit pun, mau berkata positif, negatif dan lain sebagainya. Saya berharap tidak dipotong juga, karena kelihatannya konstelasinya 4,5 lawan 1,5 ini. Apalagi Kodari ditaruh terakhir dia kan.
Oke, karena itu saya akan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Karena saya tidak berasumsi Bang Karni mengangkat tema ini menjadi tema yang gak penting. Berarti sebagai wartawan senior gagal Bang Karni mengangkat tema yang gak penting. Apalagi saya lihat iNews juga mengangkat soal pemakzulan ini. Jadi lengkap. Jadi penting yang seperti ini, bukan tidak penting. Tetapi saya ingin memulai satu statement yang namanya pemakzulan atau impeachment, article of impeachment di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, pasal 7A, 7B itu, memang dibuat lebih sulit dibandingkan Undang-Undang Dasar sebelum perubahan atau sebelum amandemen. Karena memang pengalaman Gus Dur yang dianggap terlalu mudah di-impeach dengan subjektivitas politik pada waktu itu. Waktu itu kan mekanismenya sebenarnya dia dianggap melakukan tindak pidana korupsi Danatera, Yayasan Danatera, Bulog. Tetapi ujung-ujungnya kan pada waktu itu prosesnya 3 bulan setelah dianggap melanggar daripada haluan negara, 1 bulan kemudian akan diperingatkan lagi dan kemudian sidang istimewa. Tetapi eskalasinya pada waktu itu pemberhentian atau penggantian Kapolri dan pembubaran DPR. Jadi sudah disconnected seperti yang saya katakan. Karena itu memang akhirnya amandemen konstitusi itu menambahi sebuah klausul tidak hanya political perspektif tapi juga legal perspektif. Jadi kalau mau mengimpeach presiden dan atau wakil presiden, jadi kata dan atau wakil presiden itu bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Itu bahasa hukum yang tidak boleh dibantah lagi ya. Dan atau, bukan dan. Jadi kalau memang misalnya memenuhi hasrat politiknya, maka ada yang namanya objektifikasi hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Dulu waktu saya masih di sana sebagai salah seorang asisten hakim, saya begitu yakin Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitutions, ya, sebagai the protector of human rights. Tapi setelah kejadian akhir-akhir ini saya berpikir, wah ini hakim konstitusi itu main ini juga. Bisa ke kanan, bisa ke kiri tergantung konstelasi politik juga ya. Dalam beberapa kasus kita melihat hal seperti itu. Karena itu sebenarnya dari sisi politik ya saya setuju dengan Adi Prayitno. Kalau elit-elit politik yang 7 atau 8 itu sepakat selesai semuanya. Cuman apakah mereka sepakat atau tidak, makanya saya katakan tidak mudah. Kan tinggal Prabowo sepakat, lalu Mega sepakat, Surya Paloh sepakat, Bahlil sepakat, kemudian Zulkifli Hasan sepakat, PKS sepakat. Nah saya bilang PKS ya, bukan presidennya atau Dewan Suronya, karena dia lebih kolektif kolegial. Kemudian SBY sepakat, saya tidak menyebut AHY, SBY sepakat, ya kan? Selesai. Nah cuma masalahnya, jadi kalau yang namanya yang 470 orang itu ya cuman boneka-boneka politik aja itu sebenarnya. Dia nggak menentukan. Jadi kalau Anda duduk di sini anggota DPR mengatakan wah kami akan tolak dan lain sebagainya, bullshit untuk kondisi politik saat ini. Karena itu sangat bergantung kepada elit-elit politik itu. Nah kalau kita bicara soal politiknya, maka kita bicara tentang political insentifnya. Kira-kira kalau saya mau menjatuhkan Gibran, Prabowo misalnya, let's say. Ada nggak political insentifnya? Insentif politiknya apa sih? Maka kalau tidak ada political insentifnya, Prabowo tidak akan bergerak. Kan begitu cara berpikirnya. Oke, untuk perspektif politiknya saya agak kurangi porsinya. Saya perspektif konstitusinya. Tetapi kalau kita hanya melihat pendekatan hukumnya, mudah sebenarnya mengimpeach presiden dan atau wakil presiden itu. Karena ayat-ayatnya itu walaupun kelihatannya precise, tapi longgar sesungguhnya. Ada 6 yang dikatakan di situ. 1, melakukan pelanggaran hukum berat. Pelanggaran hukum berat itu adalah yang tuntutannya 5 tahun atau lebih. Banyak sekali kasus-kasus yang 5 tahun atau lebih. Kita bicara tentang dokumen palsu aja 6 tahun. Ya kan? Bicara tentang penghinaan, pencemaran, nah itu masih 4 tahun, kemarin 6 tahun. Bicara tentang berita bohong 10 tahun kemarin, tapi sudah selesai di judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Karena itu kalau kita bicara tentang kejahatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, banyak sekali. Yang kedua, melakukan korupsi. Saya kira korupsi itu nanti saya akan masukkan klausul itu. Kemudian melakukan yang namanya penyuapan, bribery, terima suap, ya. Kemudian pengkhianatan terhadap negara, treason. Kemudian yang namanya melakukan perbuatan tercelah. Kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, saya mau adil dengan apa yang sudah dimasukkan oleh Purnawirawan TNI ini. Jadi Purnawirawan TNI itu bagaimanapun saya menganggap masa sih iseng 103 jenderal, kemudian 73 marsekal, 91, 63 laksamana, kemudian 91 kolonel. Saya kira mereka tidak iseng. Adapun mereka berbeda dalam cara memandang politik, saya kira ada. Ya kan? Mungkin ada jenderal gengnya Luhut Panjaitan, Agung Gumelar, Wiranto yang berbeda pandangan dengan geng sananya, Fahrul Rozi, Sunarko, Trisutrisno dan lain sebagainya. Itu kan kenyataan politik. Dan justru ini membuat kita bertanya-tanya, kok bisa jenderal-jenderal itu bisa berbeda pendapat? Kan jarang tuh jenderal bisa berbeda pendapat yang setajam ini menurut saya. Nah yang mereka ajukan, jadi kalau misalnya adresatnya itu mereka itu ke DPR sudah benar. Ada yang mengatakan, loh kan nggak bisa ke Prabowo. Saya kira mereka nggak bodoh juga. 8 tuntutan itu mereka bacakan, ya kan? Dan mereka mau datang ke Prabowo tapi nggak diterima. Tidak ada jadwal itu untuk menyampaikan 8 secara langsung. Mereka sampaikan di publik. Tapi poin ke-8 tentang impeachment itu ya tentu adresatnya nggak ke Prabowo tapi ke MPR. Tapi MPR itu ya harus DPR duluan. Karena MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tapi untuk impeachment mulainya 1/3 anggota DPR. Lalu sidang 2/3 minimal dan 2/3 dari minimal 2/3 itu harus setuju. Datanglah ke Mahkamah Konstitusi. 90 hari di Mahkamah Konstitusi. Terbukti terus bisa ke MPR. Kalau MK mengatakan tidak terbukti berhenti. Nah mereka sudah menyampaikan itu secara prosedur ke DPR. Dan yang mereka sampaikan kalau kita baca alasannya ada 2 alasan besar yang mereka katakan. Alasan konstitusional dan alasan hukum. Alasan konstitusional itu cuma dasar-dasar impeachment saja sesungguhnya. Jadi mereka menyebutkan pasal 7A, 7B, mereka menyebutkan undang-undang kekuasaan kehakiman, mereka menyebutkan TAP MPR tentang bersih dari KKN dan lain sebagainya. Nah itu lebih pada dasar-dasar tapi mereka juga menyinggung soal putusan MK 90 tersebut. Oke, yang kedua itu alasan hukumnya itu yang lebih teknikal sesungguhnya. Sekarang pertanyaannya adalah ada enggak dari 6 klausul tersebut? 1, yaitu tindak pidana berat. 2, pengkhianatan terhadap negara. 3, penyuapan. 4, perbuatan tercela. 5, tidak lagi memenuhi syarat. Ada enggak masuk ke sana? Nah maka kalau kita lihat misalnya yang dipersoalkan oleh Purnawirawan ABRI itu adalah salah satunya adalah Fufu Fafa. Mereka mempermasalahkan itu loh dalam itu. Kalau kita bicara tentang Fufu Fafa, misalnya itu confirm itu adalah milik wakil presiden, maka bisa dikonstruksikan sebagai perbuatan tercela. Oke, karena dia tidak mengakui bahwa itu milik dia. Kita tidak bicara mengenai perbuatan masa lalunya, tapi perbuatan masa sekarangnya di mana dia tidak mengakui itu. Kenapa? Ya seperti yang saya katakan ketika ditanya takon sing duwe katanya. Tanya yang punya. Artinya secara eksplisit dia mengatakan not mine. Punya orang lain tuh. Ya kan? Oke. Lalu apa lagi? Purnawirawan itu juga mempermasalahkan mengenai investasi putra-putri presiden. Dari modal Ventura. Ya. Ingat kepada waktu
sampai 100 miliar tuh ada suntikan dana 100 miliar yang dianggap itu bisa it could be korupsi, bisa juga suap. Oke. Itu dipersoalkan juga oleh mereka. Berikutnya mereka itu masuk perkara suap atau suap ya atau bribery. Ya, suap atau corruption ya, bisa masuk situ. Nah, mereka juga mempermasalahkan mengenai soal etika, kemampuan dan lain sebagainya. Masuk mana? Masuk persyaratan untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Masuk. Oh, kan persyaratan sudah selesai dalam rangka pemilu. Makanya kita tidak bicara lagi soal pelantikan. Sudah lewat. Pelantikannya sudah lewat. Nggak ada pelantikan lagi yang dipersoalkan karena sudah dilantik. Begitu sudah dilantik, maka yang dipersoalkan adalah impeachment. Makanya bahasanya adalah pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Bukan penggagalan pelantikan calon presiden dan calon wakil presiden. Enggak lagi. Jadi sudah selesai. Pertanyaannya adalah, kan ada dua tadi. Apakah itu perbuatan masa lalu atau perbuatan masa sekarang? Saya ingin menjawab sebagai orang hukum tata negara, tidak penting masa lalu atau masa sekarang. Yang penting kondisinya hari ini dia sebagai apa. Kalau dia sebagai presiden dan atau wakil presiden, maka berlaku privilege. Jadi kalau kawan-kawan semua, jangan mengatakan nggak ada buktinya kalau dia pernah jadi tersangka dan lain sebagainya. Ketika dia menjadi presiden dan atau wakil presiden berlaku privilege. Nggak bisa dia kemudian dipanggil-panggil kejaksaan untuk diperiksa dan lain sebagainya. Atau dijadikan tersangka oleh polisi nggak bisa. Karena berlaku privilege. Karena kalau dia bisa ditersangkakan oleh pihak kepolisian, wah kacau benar ketatanegaraan kita, presiden dan wakil presiden. Itu yang kemudian dikeluhkan Bill Clinton. Begitu dia mau jadi presiden, tiba-tiba banyak sekali yang bilang saya pernah dilecehkan dan lain sebagainya kan. Bill Clinton pada waktu itu. Dia bilang saya ini mau jadi presiden, saya ini mau serve to the country. Kalau saya disibukkan hal-hal seperti ini, habis waktu saya. Oke? Karena itu berlaku privilege buat dia. Nggak ada yang namanya presiden dan wakil presiden bisa dipanggil-panggil gitu. Nah, lalu bagaimana pembuktiannya kalau dia melakukan either misalnya suap, kemudian tindak pidana berat lainnya. Jangan lupa pemalsuan dokumen itu tindak pidana berat lainnya itu kan 6 tahun soalnya. Maka prosesnya memang di DPR. Jadi nanti DPR bisa membuat yang namanya panitia angket. Panitia angket itu kemudian yang bekerja, saya bicara tentang hukum tata negaranya kan. Politiknya kan selesai di 8 dewa tadi kan. Ini hukum tata negaranya biar ada pembelajaran publiknya. Dia bentuk hak angket. Nanti proses angket itulah yang kemudian akan menilai. Karena makanya angket itu kan dikatakan sebagai inquiry, penyelidikan. Bukan penyidikan ya, penyidikan pasti yang berwajib. Penyelidikan. Jadi dia menyelidiki apakah Gibran sudah tidak mampu secara rohani. Karena tidak punya kemampuan. Apakah Gibran menerima suap ketika ada modal Ventura 100 miliar masuk? Apakah Gibran misalnya drug misalnya? Apakah Gibran kemudian korupsi dan lain sebagainya? Nah, disitulah yang kemudian akan dilakukan oleh panitia angket tersebut untuk memenuhi klausul of impeachment. Nanti dilaporkan oleh panitia angket. Kalau dia katakan kami selama melakukan penyelidikan, let's say 3 bulan misalnya, kami tidak menemukan indikasi apa-apa, udah case close. Tapi kalau kami firm menemukan 1 klausul of impeachment atau 2 klausul of impeachment yang bisa dibawa ke paripurna DPR, maka berlaku prosedur 2/3 tadi, minimal 2/3 hadir, 2/3 setuju. Datanglah ke MK. MK berdebat di MK nanti. Kita belum tahu mekanisme MK seperti apa. Apakah DPR akan dihadirkan sebagai jaksa? Apakah dihadirkan sebagai pemberi keterangan? Ya, saya kira pemberi keterangan kan kita nggak mengenal Kenneth Starr. Itu jaksa independen yang melakukan penyelidikan terhadap Monica Lewinsky dan Bill Clinton, ya kan? Gitu. Nah, nanti dia akan sampaikan keterangan DPR tersebut. Nih, maka MK kemudian melakukan sebuah proses hukum, apakah dari sisi legal perspektif
dari perspektif hukum ini akan memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi selesai klop. Ketika klop begitu ya sudah akselerasi politiknya gampang. Jadi kalau saya misalnya mau reserve sedikit ya. Oke, akselerasi politik tergantung 8 dewa tersebut. Tetapi kalau hakim MK-nya firm sebagai the guardian of the constitution, sebagai hakim konstitusi yang bisa diandalkan, maka kalau anggota DPR ngawur dalam membuat dakwaan, impeachment, menerapkan pasal impeachment ngawur, fatal di MK. Tapi kalau MK-nya Sontoloyo, ya sudah. Maka MK pun akan terinfiltrasi, terintervensi untuk mengatakan iya. Karena itu makanya kita butuh MK yang kuat. MK yang tidak gampang diintervensi. MK yang bisa mengatakan tidak walaupun orang-orang politik mengatakan iya padahal itu tidak benar. Nah, karena itulah di dalam proses Undang-Undang Dasar setelah amandemen kita harapkan MK itu dewa. Makanya harus negarawan yang menguasai konstitusi kan begitu. Tapi sekarang MK pun terlibat di dalam transaksi politik. Anda tahu nggak? Ada hakim MK yang terpilih tidak dengan prosedur yang benar. Tapi nggak malu juga dia. Untuk menjadi hakim MK, Anda harus dinominasikan dari 3 cabang kekuasaan. Presiden, MA, dan DPR. Dan prosesnya harus 4. Akuntabel, objektif, partisipatif, transparan. 4 prinsip good governance dan clean government. Tapi ini orang, dia bawa surat ke DPR untuk mengatakan, mengkonfirmasi setelah adanya putusan MK dan setelah adanya perpanjangan masa jabatan hakim MK, automatically karena adanya perubahan undang-undang. Kami ini statusnya bagaimana? Mau tanya ke DPR. Ya tiba-tiba dia bilang, kamu mau nggak jadi hakim konstitusi? Mau, dia bilang. Udah hakim konstitusi yang Ono yang temannya dia diberhentiin, diganti yang ini. Coba bayangkan. Bagaimana jiwa menjadi negarawannya? Malu kalau saya begitu. Kok kan harusnya bilang, Pak, untuk menjadi hakim konstitusi itu harus ada fit and proper testnya. Harus partisipatif, harus transparan, akuntabel dan objektif. Sehingga terpilih seorang negarawan yang menguasai konstitusi. Ini enggak, gelap-gelapan, pasal gelap. Anda bisa tanya tuh. Anggota DPR-nya saya tahu, nanti kita setelah ini ya, saya bilang, lalu hakim konstitusi saya tahu. Nah, karena itu bahaya negara ini kalau seandainya MK-nya tidak lagi sebagai the guardian of the constitutions. Begitu ya. Tadi saya mencatat mengenai apa lagi ya? Bentar, Bang Karni. Saya ada mencatat 1-2 hal ya. Apakah bisa di-impeach Gibran? Ya bisa, by constitution. Ayat-ayat impeachment itu memang membuat seorang presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan. Ini bukan mosi tidak percaya. Kita harus membedakan antara impeachment dan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya itu soal politik saja. Tapi impeachment itu soal politik dan hukum. Dan seorang di-impeach itu bukan karena kesalahan politik. Tapi kesalahan article of impeachment yang memang sudah dibuat di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi no doubt perkara kemudian sepi ya itu soal lain. Cuma kalau saya mau menunjukkan lagi-lagi ini saya, polling saya yang pasti tidak disukai Kodari. Jadi saya bikin polling, sudah 7 hari yang lalu saya bikin polling ya. Apakah Anda setuju dengan usulan Forum Purnawirawan TNI agar Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan? Dalam kurung diberhentikan. Jadi bahasa konstitusinya itu diberhentikan. Sebagai wakil presiden, tanda tanya. Lalu saya kasih 2 pilihan saja biar tidak abu-abu. Setuju, tidak setuju. Saya tidak ngasih pilihan setuju, sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, enggak. Biasa kan yang namanya survei gitu. Sehingga yang Anda pahamin coba tingkat approval rating sampai 80% karena kata-kata cukup dan lain sebagainya dimasukkan. Padahal yang terakhir saya baca cuma 59% saja sesungguhnya approval ratingnya. Kalau kita baca secara jelas gitu ya. Nah dari 147.000 votes itu yang mengatakan setuju itu unfortunately 94%.
Yang tidak setuju 6%. Pasti Kodari dan teman-teman bilang, itu kan karena di YouTube-nya Refli Harun kan. Karena di YouTube-nya Total Politik beda lagi. Makanya hari ini saya tantang terus orang. Tolong bikin polling yang pesertanya kayak saya 147 ribu. Bisa enggak? Kan ini kan nggak bisa direkayasa. Kalau bisa direkayasa enak. Karena ini yang berbicara mesin. Bikinlah Iwan Piliang yang kenal sampai kena pantat tadi di Raudoh ya kan. Gitu. Luar biasa di Raudoh itu kan. Doa yang paling makbul tuh di Raudoh ya kan. Wah, iya. Hah? Kena pantat lagi. Nah, coba bikin juga. Kan tadi mengatakan tuh sepi tuh yang begini-beginian. Bikin pertanyaan yang sama. Apakah Anda setuju Gibran dimakzulkan sebagaimana usul Purnaweran Polri? Polling saya mengatakan dengan 147 ribu yang casting the votes, itu 94% mengatakan setuju. Nah, kalau dimarahin, ya ini kan polling di Refli Harun Channel. Silakan di channel lain, tapi jangan 10 ribu ya, 140 ribu minimal. Itu my challenge, tantangan saya. Gitu Bang Karni ya. ILC boleh juga ngadakan begitu. Apakah Anda setuju Gibran dimakzulkan? Kita nanti lihat tuh hasilnya berapa. Oke ya ILC ya. Kan biar fair, biar dianggap kita tidak subjektif. Apalagi yang saya catat tadi. Saya senang di sini karena tidak dibatasi ngomongnya. Kalau yang lain baru kita mau panas sedikit, langsung berhenti langsung kan. Nah di sini soal dipotong itu soal lain ya. Kemudian Richard Nixon ya kan. Dia mau di-impeach, alasannya apa? Nyadap-nyadap dia bayangkan. Dia kerjaan dia sadap tuh yang namanya kantor Demokrat karena mau pilpres lagi kan. Iya, Watergate ya kan. Mau di-impeach dia, cuman dia tahu diri. Sebelum di-impeach dia mengundurkan diri. Jadi nggak ada impeachment. Clinton di-impeach Monica Lewinsky. Bukan karena dia affair. Karena dianggap dia yang namanya obstruction of justice. Ada impeachment. Tapi memang di Amerika Serikat impeachment itu belum pernah berhasil. Masalah kenapa? Karena kekuatan dia nggak kayak kita yang kalau dia kan cuma bipolar saja kan. Sehingga antara yang di-impeach mau yang mendukung itu agak tipis bedanya. Kalau kita kayak Gus Dur itu cuma 7% didukung oleh parlemen, makanya cepat sekali. Nah sekarang Gibran ini kan on the paper didukung oleh berapa? Didukung oleh berapa persen? Minus Kim plus ya kan? Tapi kan on the paper. Kalau kita bilang apakah itu bounded atau enggak? Belum tentu. Kalau satu simpulnya pecah semua itu. Dan simpul utama Prabowo Subianto, Gerindra. Begitu bilang Gerindra, go ahead. Dah kita harus ganti ini. Selesai permainan. Itu sama seperti Gus Dur kan. Didukung tapi begitu pecah koalisinya, maka tinggal Effendi Hoiri yang ngamuk-ngamuk waktu itu kan. Tapi ini gak didengarkan orang karena cuma 7%. Dan jangan lupa, impeachment terhadap Gus Dur itu mostly soal politik, bukan soal hukum dan lain sebagainya. Bung Karno juga begitu. Setelah dia lemah, mengucapkan pidato pertanggungjawaban Nawaksara bukan Nawacita si Jokowi. Nawaksara, di-impeach dia. Oke itu saja tambahan saya, mudah-mudahan ini mencerahkan. Dan saya juga rindu ke Raudo ya, bersama Gibran Raka Buming Raka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang penutup saya minta dari pejabat negara ini. Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya izin lepas baju nih Bang di sini. Saya di sini sebagai temannya Bang Karni. Ya. Kapolka, kawan politik Karni Ilyas. Terima kasih saya hadir karena memang sudah lama sekali nggak kesini. Saya bagian dari keluarga besarnya ILC Bang. Siap. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa sesering dulu. Tetapi percayalah bahwa saya tetap menjadi bagian dari Kapolka tadi, kawan politik Karni Ilyas. Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama begini,
Forum Purnawirawan itu adalah kumpulan masyarakat sipil ya sebetulnya ya. Memang beliau-beliau adalah mantan TNI, para jenderal, tadi disampaikan berulang kali, tetapi sebetulnya pada hari ini semua sudah sama dengan kita, sama dengan Bang Refli, dengan Bang Karni, dengan Bang Iwan, dengan saya, dengan Bang Freddy, kita semua adalah sipil. Dan sebagai kelompok masyarakat sipil tentu bisa berbicara dan berhak untuk menyampaikan pendapatnya, terutama isu-isu politik. Tetapi sebagai kelompok masyarakat sipil tentunya juga ada dinamika. Kita lihat bahwa dari bulan tadi di Bang Karni review dari akhir April kemudian terakhir kemarin pada awal Juni kita melihat ada dinamika juga ya. Misalnya yang terakhir 4 nama itu tidak ada lagi Pak Tri Sutrisno gitu. Jadi memang dinamika juga mungkin terjadi pada internal teman-teman atau senior-senior kita dari Purnawirawan. Jadi kalau Bang Refli tadi mengatakan ini kok Purnawirawan biasanya sama. Dari dulu Purnawirawan berbeda itu biasa. Partai politiknya juga biasa, beda-beda. Maju calon juga beda-beda juga biasa. Dari tahun 2004 pertama kali kita bicara pencalonan calon presiden, Purnawirawannya ada beberapa waktu itu. Ada Pak Wiranto, ada Pak SBY, ya kan. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang wajar. Nah, tapi yang pasti kita semua menghormati pandangan dan pemikiran dari para tokoh bangsa ini yang sudah berkarya, berkarir, berbakti bagi bangsa dan negara. Pak Sutioso misalnya panjang karirnya, menjadi anggota Kopassus, pernah jadi gubernur, ketum Persatuan Bulu Tangkis Indonesia, pernah kepala BIN, Pak Farul Rozi pernah menjadi wakil Panglima TNI, juga menjadi Menteri Agama. Tentu beliau-beliau ini menyampaikan pendapatnya karena kecintaan kepada bangsa dan negara. Nah, poin yang kedua adalah Indonesia merupakan negara demokrasi, karena itu dalam demokrasi keragaman itu pasti terjadi, itu sesuatu yang niscaya. Namanya demokrasi. Jadi kalau totaliter baru kemudian pendapatnya cuma satu. Tapi kalau demokrasi pasti ada pandangan-pandangan yang berbeda. Baik hal yang besar maupun hal yang kecil. Nah, jadi kita terima sebagai sebuah dinamika demokrasi. Tetapi Bang Karni sebagai demokrasi, negara demokrasi tentunya juga kita punya mekanisme ketatanegaraan, punya mekanisme perundang-undangan. Dan pada titik itu memang kita harus katakan soal pemberhentian presiden dan wakil presiden ini letaknya itu ada di tangan MPR gitu. Posisi senior kita para dari Forum Purnawirawan adalah kelompok masyarakat yang memberikan usulan kepada DPR, yang memutuskan adalah MPR. Nah, pada titik ini juga pada hari ini sebetulnya persamaan saya dengan Bang Refli itu besar sekali. 80% persamaan kami malam ini. Ya, walaupun yang 20 lebih cocok Kodari jadi PCO kayaknya. Jangan. Walaupun yang 20% itu kemudian membuat kesimpulan kami sangat berbeda. Di mana 80% samanya? Persis. Saya membagi proses impeachment ini dalam 2 kelompok. Pertama dari kacamata atau aspek politik, yang kedua dari kacamata atau aspek hukum. Nah, kalau kita melihat kepada Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, ini saya bacakan aja nih supaya jangan salah ya. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Itu sebabnya saya katakan yang memberhentikan adalah MPR. Atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau Bang Refli tadi menyebut 6, kalau saya buat 2 saja. 1, diberhentikan itu karena melanggar hukum,
dengan contoh-contoh yang tadi disebutkan, atau yang kedua tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, aspek hukumnya di mana? Kalau menurut saya, ini yang tadi tidak disampaikan oleh Bang Refli, karena kalimatnya terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, maka di sini harus ada proses hukum terlebih dahulu. Sebelum DPR itu bergerak untuk mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelum DPR mengajukan pendapatnya kepada atau usulannya kepada MPR. Nah, pada titik ini sebetulnya kita punya perjalanan yang sangat-sangat panjang. Ya, kalau kita bicara pengadilan, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada kemudian Mahkamah Agung, ya. Yang hemat saya adalah ujungnya nanti terbukti telah melakukan pelanggaran hukum ini, dia harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Baru kemudian oleh DPR bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, saya menyebut ini sekali lagi harus melalui pengadilan, Bang, karena memang disebut pelanggaran hukum. Jadi pada titik itu saja kita sudah melihat mungkin ada berapa tuh? 4 titik ya. Kalau kita bicara aspek hukum. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, proses politiknya di mana? Ada di DPR, ada di MPR. Pada hari ini, sampai hari ini, rasa-rasanya belum ada kasus hukum, baik berkaitan dengan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dari Pak Gibran yang berproses di pengadilan. Nggak tahu ya kalau saya misalnya ketinggalan timeline gitu, ketinggalan berita gitu, bahwa sudah ada yang berproses di pengadilan negeri misalnya. Tapi setahu saya sampai tadi saya ke sini belum ada itu dari kasus-kasus Gibran, termasuk yang dicontohkan misalnya oleh Bang Refli tadi, Fufu Fafa, investasi yang masuk ke pengadilan dan kemudian terbukti secara hukum dan berkekuatan tetap untuk bisa dibawa kepada DPR. Nah, kalau teman-teman atau senior kita dari Forum Purnawirawan, misalnya nih ya, membawa case yang sudah terbukti berkekuatan hukum secara tetap kepada DPR, mungkin kita bisa katakan pada hari ini ada satu dasar yang kuat bahwa DPR akan bergerak dan mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi karena belum, saya anggap tidak ada. Oke. Kalau secara hukum misalnya tidak ada, secara politis nih. Nah, kalau secara politis kita harus balik lagi ke belakang. Proses pencalonan Gibran seperti apa? Pertama yang saya baca juga nih, Bang Karni. Pak Prabowo itu minta Gibran jadi calon wakil presiden itu berapa kali? 5 kali ya kalau tidak salah ya. Ada 5 kali ya dalam beberapa kesempatan. Termasuk misalnya Pak Prabowo waktu itu ke Solo. Makan di angkringan ya, atau di restoran apa di Solo itu. Kemudian proses pengajuan calon wakil presiden yang melibatkan koalisi partai politik, waktu itu masing-masing ketua umum partai politik diminta memberikan usulan nama. Pak Erlangga mengeluarkan usulan nama, Pak Zulkifli Hasan mengeluarkan usulan nama. Siapa lagi? Ya, partai-partai yang mendukung lah ya pada waktu itu mengeluarkan usulan nama. Nah, kabarnya satu-satunya nama yang selalu muncul dalam setiap usulan ketua partai tadi, para dewa kalau istilahnya pada beliau tadi itu ya, para dewa itu yang muncul secara konsisten itu adalah nama Gibran. Jadi kalau diruntut ke belakang sebetulnya nama Gibran ini nama yang muncul dari satu Pak Prabowo sebagai presiden pada hari ini, dan yang kedua dari ketua umum partai politik yang mengusung pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, pada hari ini juga tidak terjadi suatu peristiwa, misalnya ya, yang terjadi dengan katakanlah Gus Dur. Tadi sudah diceritakan oleh Bang Refli bagaimana proses impeachment terhadap Gus Dur itu tidak didasarkan kepada kasus hukum atau masalah hukum, karena memang tidak pernah dibuktikan secara hukum, termasuk dugaan-dugaan
penyelewengan yang terjadi pada yayasan Bulog Gate itu atau disebut Bulog Gate itu, Dana Tera itu. Ya. Dan Bang Refli juga jelas mengatakan bahwa itu adalah politik. Nah, kenapa politik? Satu, beliau mengangkat Kapolri. Yang kedua, beliau mau membekukan DPR. Nah, pada waktu itu kita ingat bahwa Gus Dur membuat konfrontasi Bang Karni dengan hampir semua kekuatan politik. Termasuk juga kabinetnya juga dia kan diberhentikan beberapa tokoh-tokoh besar itu. Sehingga yang terjadi adalah arus balik. Bagaimana mungkin DPR pada waktu itu melakukan pembelaan diri ya atau melawan begitu, yang ujungnya adalah ya karena masih konstitusi lama. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, konstitusi lama itu saya lihat itu nggak ada pengaturan mengenai pemberhentian presiden wakil presiden sama sekali, itu nggak ada itu. Jadi karena nggak ada, akhirnya ya Gus Dur diberhentikan oleh MPR. Mau mengeluarkan dekret ya MPR. Nah pada hari ini kan tidak ada tuh Gibran konfrontasi dengan partai politik, ya, nggak ada. Nggak ada Gibran mecat-mecat menteri, karena bukan wewenangnya juga. Gitu loh. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada proses konfrontasi antara Pak Gibran sebagai wapres itu dengan pimpinan partai politik. Dalam rapat kabinet saya lihat salaman gitu. Terakhir kemarin acara BPIP juga dengan Ibu Mega, dengan Pak Tri juga salaman gitu. Jadi nggak ada konfrontasi pada hari ini. Atau misalnya tidak terjadi juga suatu peristiwa presiden seperti yang terjadi pada mungkin ya Bung Karno atau dengan Pak Harto. Di mana misalnya terjadi demo besar-besaran. Ya, terjadi misalnya dalam kasus Pak Harto krisis ekonomi yang kemudian berlanjut menjadi krisis politik. Tuntutan reformasi, demo mahasiswa besar-besaran. Tidak kita lihat pada hari ini. Bang Iwan sudah menguji secara apa tadi? Big data, analisa big data. Isu ini juga di media sosial juga relatif sepi, di lapangannya sepi. Memang kalau di channelnya Bang Refli rame. Walaupun kalau saya nggak mau jawab tantangan Bang Refli, karena bukan begitu cara menguji pendapat opini publik yang benar. Bukan dengan mengadakan polling di YouTube channel, bukan. Kita harus melakukan survei langsung ke masyarakat dengan metode random sampling gitu. Soal benar apa nggak benar jangan diperdebatkan lagi, kan saya sudah membuktikan di ruangan ini berkali-kali gitu. Ya metode mana yang bisa dipercaya dan metode mana yang benar gitu. Jadi apa yang terjadi pada Pak Harto misalnya, kemudian terjadi pada Gus Dur, itu tidak terjadi dalam kasusnya seorang Gibran Rakabuming Raka. Nah, dalam konteks itu kemudian saya melihat syarat-syarat politik untuk terjadinya impeachment itu juga tidak tersedia Bang Karni gitu. Syarat hukumnya tidak ada, sampai hari ini belum ada, ya nggak tahu ke depan ya, sampai hari ini belum ada. Syarat politiknya baik dulu maupun pada hari juga tidak ada atau belum ada gitu. Jadi bukan mendahului bukan mendahului kehendak yang maha kuasa, tetapi pada hari ini saya melihat bahwa ya saya yakin bahwa proses-proses yang ada ini tidak mengarah kepada adanya impeachment seorang Gibran, walaupun ada permohonan-permohonan atau dukungan-dukungan dari kelompok tertentu begitu. Keyakinan saya itu kira-kira sama dengan saya yakin bahwa bumi bulat lah gitu. Bahwasanya ada yang berpendapat bahwa bumi itu datar, itu hal yang lain lagi. Kan ini soal keyakinan kan begitu kan? Ya, jangankan soal impeachment, soal bumi bulat atau bumi datar aja ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Jadi jangan pusing gitu loh kalau ada yang percaya bahwa impeachment ini bisa terjadi, karena ada orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar gitu. Nah terakhir barangkali saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bang Iwan, bahwa sebetulnya memang Pak Prabowo itu sekarang kalaupun pusing atau ada yang dipikirkan itu, yang dipikirkan beliau itu adalah program-program pemerintahan yang sangat luar biasa berpihak kepada masyarakat. Program-program besar yang dikerjakan oleh Pak Prabowo pada hari ini. Mulai dari MBG, ya, targetnya bisa mencapai 83 juta penerima manfaat. Diberikan makan bergizi setiap hari secara gratis. Nah, ada yang mengatakan, buat apa MBG? Biayanya besar. Kenapa enggak diperbaiki aja kualitas pendidikan? Kita bisa perbaiki kualitas pendidikan
Bang Karni, kalau gizi kita udah cukup, Pak. Sampai hari ini rakyat Indonesia yang masih stunting alias kurang gizi itu masih banyak. 20%. Kemudian ya, IQ kita kalau pakai data yang sering dikutip itu, skornya 78, peringkat 129 dari 200 negara. Nah, 78 terakhir, imbang sama simpati. terakhir sebetulnya ada riset lagi yang baru tuh, saya cek itu di berita. Katanya angkanya sekarang sudah 92, ya peringkat 95. Tapi di ASEAN kita tetap masih yang termasuk yang paling bawah. Paling tinggi Singapura ya 106. Habis itu Vietnam 101. Ini kalau riset yang terakhir gitu. Jadi mereka-mereka yang IQ-nya ini masih kurang, itu kalau mau diperbaiki IQ-nya, itu harus dengan apa? 1, gizi. 2, dengan kesehatan. 3, baru nanti pendidikan. Jadi sebelum pendidikan itu harus ada makanan bergizi dulu, 2 ada kesehatan yang berkualitas. Nah soal kesehatan yang berkualitas, Pak Prabowo, Pak Presiden sekarang menyelenggarakan cek kesehatan gratis. Ini lebih gila lagi karena targetnya berapa? 285 juta penduduk Indonesia, seluruh penduduk Indonesia harus ada cek kesehatan gratis. Kenapa cek kesehatan gratis? Supaya bisa dicegah potensi-potensi penyakit yang membuat kualitas kesehatan, kualitas sumber daya manusianya menurun. Itu Bang Karni. Jadi programnya tuh sangat banyak Bang. Ini kalau ini dipanjangin lagi, wah luar biasa. Oh, jangan. Ya, Kita itu bahas. soal CKG, soal apa? Kemudian sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini program ajaib. Ya, ini program ditujukan untuk anak-anak yang keluarganya itu Bang Karni itu 10% dan 20% paling rendah. Nah, mereka diberikan apa? Gratis SPP, diberikan seragam, diberikan sepatu, diberikan laptop, dikasih makan 3 kali sehari, tinggal di asrama yang berkualitas. Jadi dalam semalam anak-anak yang tadinya nggak punya masa depan atau masa depannya gelap, itu masa depannya menjadi terang. Dia bisa sekolah SMP, dia SD, SMP, SMA, nanti mudah-mudahan dari situ bisa kuliah, bahkan juga bisa ke luar negeri, S2, S3. Jadi ini adalah akan mengubah masa depan dari kelompok-kelompok yang paling bawah. Jadi memutus rantai kemiskinan. Nah, koperasi desa, mau dibikin koperasi desa di 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Yang kalau ini bisa berjalan, maka masyarakat bisa punya akses kepada bahan pokok yang lebih murah. Ya, kemudian ya nanti dari hasil koperasi kalau berjalan dengan baik, ya, nanti bisa mendapatkan bagi hasil. Yang jelas nanti koperasi desa ini arahnya adalah untuk diberikan pinjaman Bang Karni. Nah ini adalah gelombang, Bang Iwan saya lihat ini adalah gelombang membangun jiwa kewirausahaan di tingkat desa secara masif. Jadi ini adalah program-program Pak Prabowo yang sangat banyak. Fokusnya ke sana. Swasembada pangan, swasembada energi. Ya, ini adalah hal-hal produktif yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan ini semua program-program besar yang ingin segera bisa dirasakan manfaatnya di masyarakat oleh Pak Prabowo. Dan karena itu kalau ditanya lagi, Pak Prabowo apakah mikirin soal begini? Rasa-rasanya Pak Prabowo sekali lagi fokusnya adalah bagaimana program-program Astacita, ya, kemudian program hasil terbaik cepat, yang pada hari ini sedang dikerjakan bisa terlaksana dengan baik. Demikian Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah cocok ini Kodari jadi VCO ini ya. Presidential Communication Office ya. Jadi begini, jangan sampai keliru ya, trust me, saya orang hukum tata negara. Jadi dalam soal pemberhentian seorang pejabat publik yang bernama presiden, itu dikenal 2 pola. Satu yang namanya forum privilegiatum, yang kedua adalah impeachment atau pemakzulan. Jadi forum privilegiatum itu adalah pemberhentian presiden melalui proses hukum. Tapi proses hukum yang khusus. Misalnya dia tidak pakai pengadilan negeri, langsung Mahkamah Agung. Dan Indonesia pernah dianut di Undang-Undang Dasar sementara dan Undang-Undang Dasar RIS.
Itu namanya forum privilegiatum. Jadi nggak ada yang namanya impeachment pengadilan negeri dulu dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi tidak dibutuhkan yang namanya putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua adalah impeachment yang dikenal dalam tradisi ketatanegaraan Amerika Serikat. Itu perspektifnya politik, bukan hukum. Jadi yang penting ada dakwaan dari DPR, the House of Representatives, dan Senat yang kemudian menilainya. 2/3 dari Senat harus setuju dengan dakwaan dari the House of Representatives dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Itu mostly politik karena pemungutan suara saja, siapa yang banyak dia yang menang. Nah di Indonesia ini belajar dari pengalaman sejarah, kita tidak mengambil yang namanya forum privilegiatum sebagaimana Undang-Undang Dasar sementara dan Undang-Undang Dasar RIS, tapi kita juga tidak mengambil impeachment gaya Amerika Serikat karena pengalaman Gus Dur. Waduh ini subjektif sekali. Karena itu kita mengkombinasikan keduanya. Jadi forum privilegiatumnya di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Begitu Bung Kodari. Jadi untuk membuktikan apakah seorang itu melakukan tindak pidana korupsi, presiden dan wakil presiden, apakah dia kemudian menerima suap, mengkhianati negara, kemudian tindakan tercela tidak lagi memenuhi syarat, itu cukup dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan hukum yang first, final and binding. Dari sisi hukumnya. Tapi karena ada proses lain, impeachmentnya, maka dikembalikan lagi ke DPR dan DPR harus mengundang MPR untuk sidang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, di mana unsurnya tidak ada lagi tidak hanya DPR tapi juga DPD. Begitu. Tambahan, jangan sampai keliru kita. Nanti malu saya dengan murid-murid tata negara ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, tidak banyak manusia yang ingin mendengarkan kebenaran. Karena kebenaran itu akan menghapuskan ilusi mereka selama ini. Dan karena itu mereka tidak mau mendengarkan itu. Filosof Jerman, Friedrich Nietzsche. Kita ketemu Alsi yang akan datang.